Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali. Ketemu lagi di channel Adnan Haryaka. Di video kali ini saya akan membahas tentang mindset orang-orang sukses. Di sini ada 7 cara ya yang dilakukan orang-orang sukses. Mindset yang pertama, jika ingin menjadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas. Ya. Kalau kita melihat sejarah dari bahwa orang-orang terbaik, orang-orang dengan bisnis paling sukses, mereka tidak berpikir dan bertindak seperti orang-orang kebanyakan. Ada sebuah penelitian di universitas, 100 orang lulusan universitas tersebut, 40 tahun setelah mereka lulus, dari 100 orang itu, 1 orang makmur, 4 orang finansialnya secure, kemudian 5 orang terus bekerja, 36 meninggal, 54 meninggal dalam keadaan kere. Jadi the best 1% bisa mencapai hasil yang tidak didapatkan 99%. Karena mereka berpikir dan bertindak beda dengan orang lain. Mereka bahkan berpikir dan bertindak kebalikan dari yang mayoritas orang kerjakan. Contoh misalkan, mayoritas orang berpikir uang itu sumber kejahatan. Anda berpikirnya uang itu sumber kebaikan. Mayoritas orang berpikir sukses itu bakat, Anda berpikir semua bisa dipelajari. Mayoritas orang tidak suka baca buku, Anda bahkan minimal 4 buku sebulan. Mayoritas orang senang gosip, Anda tidak boleh bergosip. Mayoritas orang malas olahraga, Anda malah olahraga 2 kali dalam seminggu. Jadi Anda ingin berhasil, biasakanlah dan bernyaman-nyamanlah untuk berbeda dengan sebagian besar orang. Hanya dengan cara itu, pelan-pelan, mindset Anda bisa bergeser menjadi mindset the best 1% di lingkungan Anda. Kemudian yang kedua, semua hal bisa dipelajari dan di-training. Jadi para pebisnis yang berhasil scale up punya keyakinan bahwa semua hal itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Kalau Anda punya pikiran bahwa sukses itu bakat, dan karena Anda tidak berbakat, Anda tidak bisa berhasil melakukan sesuatu. Padahal orang-orang di luar sana yang selalu fokus mencari cara, mempelajari, melatih diri, dan mereka membuat kemajuan yang sangat besar. Apakah sabar itu bisa dipelajari? Tentu saja bisa. Apakah memimpin itu bisa dipelajari? Bisa. Semua hal itu bisa kita pelajari, kita bisa latih. Kemudian mindset yang ketiga, uang itu bagus buat saya. Begitu juga kesuksesan. Nah, kita harus pegang baik-baik kata ini. Anda tidak akan bisa kaya kalau Anda punya pikiran negatif tentang uang. Nah, sedihnya di masyarakat kita, sejak kecil kita selalu ditanamkan entah lewat lingkungan, entah lewat sekolah, entah lewat drama-drama televisi, berbagai pikiran negatif tentang uang. Mungkin Anda dapat lancar menyebutkan pikiran-pikiran tersebut ya. Orang kaya itu jahat, orang kaya itu egois, uang bikin orang jadi serakah, uang adalah sumber dari segala kejahatan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, uang tidak bisa menyelesaikan masalah kamu. Padahal kalau kita pikir kenyataannya itu bisa jauh lebih bertolak belakang ya. Orang kaya itu kontribuser terbesar kalau ada donasi. Cara terbaik untuk melawan kemiskinan adalah dengan tidak menjadi salah satu orang yang miskin. Kemiskinan atau kekurangan uang adalah sumber dari berbagai kejahatan. Uang bisa membeli hal-hal yang membuat kita dan orang-orang yang kita sayangi itu menjadi senang. Uang akan mengkali lipatkan apapun diri kita sekarang. Kalau kita sekarang orang yang suka sedekah, kita bisa berkali lipat lebih banyak sedekah. Kalau sekarang kita orang baik, uang bikin kita berkali lipat semakin baik dan berkontribusi. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, sadarlah bahwa menyelesaikan masalah saat kita punya uang itu lebih mudah dibandingkan harus menyelesaikan masalah saat tidak punya uang. Jadi, kita harus install dan harus sadari aspek yang lebih positif tentang sumber daya kekayaan. Kesuksesan akan datang lebih banyak kepada Anda. Kemudian, mindset yang keempat, hasil yang saya dapat bergantung pada perilaku saya. Nah, mindset yang keempat ini sangat penting. Orang yang berhasil scale up selalu berpikir bahwa apapun hasil yang dia dapat tergantung dari perilaku dirinya sendiri. Berpikir positif saja itu tidak cukup. Punya target besar saja itu tidak cukup. Perilaku kita sehari-hari harus selaras dengan hasil yang kita inginkan. Anda tidak bisa menjadi kurus kalau perilaku Anda seperti orang kegemukan. Di sisi lain, percaya ini juga sangat memperdayakan karena hasil yang Anda dapat bukan karena nasib atau perilaku orang lain, tetapi karena percaya gitu. Karena percaya kepada diri kita sendiri. Jadi percaya kita mempengaruhi hasil. Nah, kemudian mindset yang kelima, ambil tanggung jawab pribadi ya. Ambil tanggung jawab pribadi
jangan menyalahkan. Jika Anda tidak memiliki mindset tanggung jawab, akan sangat banyak faktor-faktor yang bisa Anda salahkan. Contoh, Anda kesandung batu, yang salah batunya. Karyawan tidak mengerti instruksi Anda, yang salah karyawannya. Customer tidak membeli, yang salah customer. Kalau Anda tidak menganggap semua adalah tanggung jawab Anda, lalu siapa yang bertanggung jawab atas nasib Anda? Gara-gara ibu saya galak, saya jadi penakut. Gara-gara saya main sama si A, saya jadi orang pesimis. Gara-gara karyawan saya malas, bisnis saya nggak bisa berkembang. Gara-gara Jokowi nggak proteksi barang lokal, saya jadi susah. Gara-gara bayar pajak, saya nggak punya uang untuk scale up. Jadi, tidak menyalahkan orang lain bukan berarti menyalahkan diri kita sendiri. Hal tersebut bisa melukai Anda, melukai jiwa Anda. Ini tentang Anda menyadari bahwa Anda bertanggung jawab. Anda berusaha menjadikan sesuatu berjalan baik. Karena itu tanggung jawab Anda, dan Anda sesungguhnya bisa berbuat sesuatu untuk mempengaruhi hasil. Kalau Anda merasa bertanggung jawab atas keselamatan Anda akan menyingkirkan batu besar di jalan supaya Anda dan orang lain tidak tersandung. Kemudian, mindset yang keenam, alasan. Jangan membuat alasan. Alasan adalah hal yang paling enak kita buat. Enak karena menenteramkan pikiran. Enak karena membuat Anda tidak harus melakukan hal-hal yang tidak disenangi. Alasan menjadikan Anda dan bisnis Anda tidak berproses. Suatu target bisa jadi punya kemungkinan berhasil 30%. Kalau kita fokus mencari cara dan memperbaiki, kemungkinan berhasilnya itu bisa jadi 90%. Contoh, pernahkah Anda mendengar alasan-alasan seperti ini? Ketika orang itu umurnya 21 tahun, dia bilang, saya terlalu muda untuk mulai bisnis. Umur 30 tahun, saya terlalu muda untuk mulai bisnis. Umur 40 tahun, saya terlalu tua untuk mulai bisnis. Saya nggak punya modal buat bisnis, nanti dulu ya. Modal sih ada, tapi masih kepake buat cicilan rumah. Tahun depan saja ya. Saya nggak jago jualan, nanti jualan saya nggak laku. Saya nggak bisa bisnis. Saya anak orang kaya. Saya kan anak orang miskin. Nah, cobalah lakukan detoksifikasi. Buang semua racun-racun alasan dan keluhan di kepala Anda. Kemudian, mindset yang ketujuh, selalu berpikir kaizen. Orang yang berhasil scale up selalu berpikir bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita harus melakukan dengan cara yang berbeda dengan hari kemarin. Sadarilah bahwa untuk mendapatkan hasil yang baru, Anda harus mempelajari hal baru, menemukan cara baru, menambah skill baru, dan seterusnya. Bayangkan kalau setiap hari, setiap orang yang berada di tim kita melakukan satu perbaikan. Dalam sebulan masing-masing orang melakukan 24 perbaikan. Kalau ada 10 orang di tim kita melakukan perubahan, maka perusahaan punya 240 perbaikan setiap bulan. Nah, sayangnya, tidak semua orang berpikir dan melakukan kaizen. Mereka setiap hari melakukan hal yang sama, namun dalam hati mereka berharap hasilnya yang berbeda. Jadi, bisa dibilang mindset adalah awal dari segalanya. Mindset adalah kunci dari sebuah bisnis yang berhasil meningkat atau berhasil sukses. Bisnis ini milik Anda, dan yang memulai adalah Anda. Bukan hanya karena tim di dalamnya yang jago, bukan hanya karena strategi marketingnya yang keren, bukan hanya karena produknya yang well done. Semua itu tidak akan terjadi dan mengalir dengan baik tanpa mindset. Mindset adalah yang membedakan mengapa ada bisnis di luar sana yang sukses besar dan masih survive hingga saat ini. Mindset juga yang membedakan mengapa ada bisnis yang bisa collab meski perusahaan itu baru berdiri di tahun pertama. Nah, itulah 7 cara agar kita bisa merubah mindset dari yang mindset biasa-biasa menjadi mindset yang luar biasa.